Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wening Rahayu MPD. Nah, di sini ada anggota kelompok kami yaitu pertama Sally Febrianti dengan NIM 289215136. Yang kedua itu adalah Mita Hasanah dengan NIM 289215167. Yang ketiga itu adalah Muhammad Azmi Muafa dengan NIM 289215164. Yang keempat itu Anggun Fadila dengan NIM 289215003. Yang kelima itu ada Dersa Cesario Editia dengan NIM 289215043. Di sini ada latar belakang karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan sesuatu yang berfungsi menarik perhatian pembaca dan memberi arahan terhadap masalah yang akan diuraikan. Dengan akal kita dapat terpikir untuk menganalisis permasalahannya, menemukan akar permasalahannya, menemukan alternatif pemecahannya, kemudian memberikan kesimpulannya. Proses berpikir seperti di atas akan menjadi langkah kerja ilmiah apabila dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, menulis karya ilmiah adalah hal yang pasti akan dilakukan oleh setiap mahasiswa karena menulis karya ilmiah merupakan syarat wajib yang harus dilakukan untuk mendapatkan gelar studinya. Seperti contoh studi S1 harus membuat skripsi, S2 membuat tesis, dan S3 membuat disertai. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi setiap mahasiswa untuk mengetahui apa itu karya ilmiah dan syarat-syarat serta metode dalam pembuatan karya ilmiah. Pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah atau biasa disingkat karya ilmiah, scientific paper adalah tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Data, simpulan, dan informasi lain yang terkandung dalam karya ilmiah tersebut dijadikan acuan, referensi, bagi ilmuwan lain dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya. Selanjutnya, ada struktur karya ilmiah yang A. Halaman judul. Judul karya diangkat berdasarkan tema dari karya tulis ilmiah yang akan dibuat. Judul hendaknya ditulis seunik dan semenarik mungkin, sehingga memunculkan keinginan tahuan dan rasa penasaran bagi calon pembacanya. Yang kedua yaitu ada abstrak, merupakan ringkasan dari keseluruhan isi suatu karya tulis ilmiah. Yang ke-C, pendahuluan, biasanya menceritakan alasan penulis melakukan penelitian, apa yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan, menceritakan tujuan serta manfaat dari karya tulis ilmiah ini dibuat. Dan yang ke-D, ada kerangka teoritis. Dari asal katanya, kerangka berasal dari bahasa kata rangka yang berfungsi sebagai penyangga, pilar, garis besar, atau konsep. Dan yang ke-E, ada metode penelitian. Untuk mengembangkan kerangka yang telah dibuat, harus ditentukan metode penelitiannya terlebih dahulu. Dan yang ke-F, pembahasan berfungsi menjelaskan tujuan, manfaat, metode, kerangka, teori, serta rumusan masalah yang disertai dengan data-data yang diperoleh. Jika karya tulis ilmiah ini dibagikan ke khayalan umum, yang akan memunculkan tanya jawab adalah pada bagian ini. Yang ke-G yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran selalu berada di bagian akhir sebuah karya tulis ilmiah yang berisi pendapat dari penulis atau semua yang telah dibahas. Yang ke-H ada daftar pustaka, merupakan sebuah daftar yang berisi sumber teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, dalam istilah jurnalistik adalah tulisan berisi pendapat subjektif. Penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa dalam konteks ilmiah. Artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang khusus dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Dan yang kedua ada makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat
dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau disebut tugas perkuliahan. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruang lingkup suatu perkuliahan. Dan yang ketiga ada kertas kerja. Kertas kerja wallpaper pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan tujuan tertentu dan bisa diterima atau dibentangkan oleh forum ilmiah. Dan yang keempat ada paper. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya. Sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3, sistematik penulisannya sama dengan artikel atau makalah tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. Dan yang kelima ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1 atau disebut sarjana. Skripsi berisi tulisan sistematis yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat teori yang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau observasi lapangan atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisnya. Dan yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 pasca sarjana yang sifatnya lebih mendalam dibanding dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Terima kasih Kak Mita. Oke, saya akan menjelaskan tujuan karya ilmiah. 1. Mengungkapkan pemikiran mengenai hasil penelitian. 2. Menghasilkan pelajar yang mampu penghasil ilmu pengetahuan. 3. Dapat menjadi informasi yang bermanfaat. 4. Menjadi suatu bukti bahwa pelajar dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan. 5. Melatih kemampuan atau keterampilan dasar. Cara menuliskan karya ilmiah. 1. Tahap persiapan. A. Pemilihan topik. Memilih topik atau pokok bahasan merupakan sesuatu yang penting dalam pembuatan karya ilmiah. Jadi sebelum kita menuliskan karya ilmiah, kita harus cari tuh topik yang harus kita tulis dalam sebuah karya ilmiah. Nah, selanjutnya B. Mengidentifikasi pembaca. Sebelum mulai menulis sebuah karya ilmiah, penulis harus menentukan dulu siapa sih target pembacanya, apakah untuk orang tua atau anak-anak atau bapak-bapak, ibu-ibu atau siapapun lah itu. Selanjutnya C. Menentukan cakupan isi. Cakupan isi merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan penulis sajikan di dalam karya ilmiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Dersa. Perkenalkan, nama saya Dersa. Saya akan menjelaskan tentang tahap pengumpulan informasi dalam karya ilmiah. Dalam tahap pengumpulan informasi, ada 4 cara, yaitu yang pertama mencari bahan referensi. Untuk mencari bahan referensi, penulis bisa menggunakan berbagai media cetak dan online, atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Yang kedua, memeriksa bahan pustaka. Cek sekali lagi apakah konten yang ada di dalam referensi tersebut sesuai dengan topik yang akan penulis bahas. Yang ketiga, membuat ringkasan. Ringkasan akan berguna untuk mempermudah penulis dalam mengambil intisari dari bahan referensi. Dan yang terakhir, membuat kutipan. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Lalu ada tahap penulisan. Di tahap penulisan ada 3 cara. Yang pertama, penulisan draft. Menulis ide-ide yang penulis miliki secara random yang sekiranya ingin dibahas mengenai topik yang dipilih. Yang kedua, melakukan revisi. Melakukan perbaikan pada penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, melakukan penyuntingan. Memperbaiki tulisan dari penulisan, ejaan, kalimat yang kurang tepat dan tidak logis. Lalu ada tahap evaluasi.
Di tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya ilmiah. Pertama, cek ulang apakah isi dari karya ilmiah yang penulis buat sudah sesuai dengan topik yang dipilih. Apakah konten di dalam karya ilmiah sudah sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya, cek apakah penulis telah memberikan data-data atau fakta-fakta pendukung yang cukup di dalam pembahasannya. Jika penulis merasa sudah sesuai dengan dan sudah benar, maka penulis dapat mempublikasikan karya ilmiah tersebut. Kesimpulannya, untuk membuat sebuah karya ilmiah, penulis harus terlebih dahulu mengenali apa itu karya ilmiah dan seperti apa strukturnya. Setelah itu, penulis dapat mulai merancang karya ilmiah, mulai dari pemilihan topik, pengumpulan informasi, penulisan, sampai evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.